kami dari siswa SMA Negeri 2 Kota Mojokerto akan melakukan kampanye yang membahas tentang pernikahan dini dan seks bebas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sylvia Nurlaili dari kelas 11 MIPA 5. Aku Eliza Kavia Priyanti, absen 11. Saya Dewi Rono Turfirda, nomor absen 9 dari 11 MIPA 5. Saya Devita dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 7. Saya Asna dari Jakarta, nomor absen 13. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum waktunya atau belum matangnya reproduksi pada manusia. Mengapa demikian? Karena pernikahan dini biasanya dilakukan pada saat masih remaja, sehingga organ reproduksi pada manusia belum matang. Apa aja sih faktor-faktor penyebab pernikahan dini? Yang pertama, faktor ekonomi. Biasanya, keluarga akan menikahkan anaknya kepada pria atau keluarga yang lebih mapan atau hanya untuk mengurangi biaya hidup sehari-hari. Yang kedua adalah mempunyai pacar. Biasanya, orang yang mempunyai pacar akan terdorong kepada seks atau seks pranikah sehingga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, perjodohan. Namun dalam hal ini tidak semua perjodohan akan menyebabkan pernikahan dini. Namun di dalam seperti di desa atau di kampung biasanya masih terjadi. Yang keempat adalah marriage by accident atau MBA. Yang kelima, cinta sejati. Yang keenam, tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Ada hubungannya dengan ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, dan pekerjaan yang terhadap anak-anaknya yang dinikahkan lebih dini. Kemudian, yang ketujuh adalah tradisi setempat. Adat istiadat, kebiasaan, dan kepercayaan terhadap pernikahan itu biasanya mempengaruhi hal tersebut. Yang kedelapan, perubahan tata nilai. Banyaknya perubahan tata nilai terhadap anak-anak yang lebih pesimis terhadap pasangannya, yaitu seks bebas dan hamil atau hamil yang tidak diinginkan. Kemudian yang kesembilan, kurangnya kesadaran dan pemahaman anak-anak perempuan terhadap media sosial, yaitu kurangnya pendidikan jika bisa hamil dalam kurang tahu seperti jika melakukan satu kali hubungan seks bisa hamil. Saya akan menjelaskan dampak dari pernikahan ini. Yang pertama, keluarga yang tidak harmonis. Hal ini dikarenakan remaja masih memiliki emosi yang labil, masih dalam tahap mencari jati diri, memerlukan pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi, dan perlu pendampingan serta arahan dari orang tua. Yang kedua, kesehatan saat ini. Jika ditinjau dari segi kesehatan, melahirkan pada usia remaja dapat berakibat pendarahan. Hal ini dikarenakan pada usia ini sistem reproduksi masih belum matang. Yang ketiga, ekonomi yang kurang mencukupi. Laki-laki remaja masih belum memiliki tanggung jawab secara utuh menjadi suami untuk menafkahi istrinya. Saya akan menjelaskan tentang mengapa pernikahan dini itu dilarang, tidak dianjurkan maksud saya. Jadi yang pertama adalah resiko penyakit seksual itu meningkat. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang melakukan hubungan seks di bawah 18 tahun itu cenderung akan terkena penyakit seksual seperti HIV. Penyebabnya adalah kurangnya pendidikan tentang seks yang sehat dan aman. Secara kalau misal umurnya masih di bawah 18 tahun itu pengetahuan tentang seks itu cuma sedikit gitu. Jadi kurang menyeluruh. Yang kedua adalah resiko pada kehamilan meningkat. Kehamilan di usia dini cenderung lebih beresiko, baik itu beresiko bagi janinnya maupun beresiko pada ibunya. Karena pada saat usia dini atau biasanya usia dini adalah remaja. Pada saat remaja, organ reproduksi itu belum siap atau belum matang, sehingga dapat mengakibatkan kalau pada ibunya dapat mengakibatkan kematian pada saat melahirkan atau setelah melahirkan, dan pada janinnya akan mengalami prematur. Yang ketiga adalah resiko terkena masalah psikologis. Tidak hanya dampak fisik, tapi juga gangguan mental dan psikologis beresiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah pada usia remaja. Hal tersebut dikarenakan pada saat remaja harusnya kita masih
labil, masih mencari jati diri, dan juga masih perlu bimbingan dari orang tua. Tetapi jika kita melakukan pernikahan dini, kita dipaksa untuk menjadi dewasa, lepas dari tangan orang tua, sehingga itu yang menyebabkan terjadinya depresi, stres pada wanita yang melakukan pernikahan dini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang seks bebas. Pengertian dari seks bebas. Seks bebas adalah suatu kebiasaan melakukan seksual secara bebas. Biasanya dilakukan oleh mereka yang enggan terikat oleh suatu hubungan pernikahan. Kemudian, seks bebas biasanya dilakukan di luar pernikahan. Apa aja sih dampak seks bebas secara psikologis? Yang pertama, munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan penyakit seksual. Yang kedua, merasa menyesal dan bersalah. Yang ketiga, mempengaruhi perkembangan karakter. Yang keempat, tidak bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Yang kelima, sulit memiliki hubungan yang serius. Dan yang keenam, depresi. Dan yang terakhir adalah kehamilan di usia muda. Dampak dari seks bebas. Seks bebas sering dikaitkan sebagai perilaku seks berisiko tinggi terkena infeksi menular seksual. Misalnya, klamida, sifilis, gonore, infeksi jamur atau kandida, kutil kelamin, hepatitis B, herpes simplex, kutu kelamin, serta HIV atau AIDS. Selanjutnya, saya akan menyebutkan faktor-faktor yang menjadi penyebab remaja dapat terjerumus ke dalam seks bebas. Faktor yang pertama, memudarnya rasa iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Faktor yang kedua, kurangnya perhatian dari orang tua. Yang ketiga, remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Faktor yang keempat, tontonan yang tidak mendidik. Yang kelima, rendahnya pendidikan tentang bahaya seks bebas. Dan faktor yang terakhir, salahnya pergaulan. Ya, yang terakhir adalah cara menangkal budaya seks bebas. Cara menangkal ini sangat banyak macamnya. Yang pertama adalah hindari lingkungan yang buruk. Contohnya dengan cara mencari teman atau bergaul dengan teman-teman yang sehat. Yang kedua adalah batasi waktu keluar rumah. Untuk keluar rumah, kalau sampai malam itu maksimal jam 9, jangan lebih dari jam 9, berbahaya. Yang ketiga adalah isi waktu kosong dengan hal-hal positif. Hal-hal positif yang dimaksud seperti melakukan hobimu, mungkin dengan baca buku, mendengarkan lagu, atau mungkin menggambar, melukis, atau olahraga mungkin. Yang keempat, jangan salah bergaul ya, ini sangat penting sekali ya. Pergaulan itu sangat menentukan bagaimana kita nanti ke depannya. Jadi kalau bergaul itu harus pilih-pilih, seperti yang poin nomor 1. Yang nomor 6, tidak mencoba-coba. Ini kalau remaja itu sangat identik dengan ini, suka mencoba-coba hal yang baru, hindari mencoba-coba hal yang negatif. Yang terakhir adalah peranan orang tua. Dalam menangkal budaya seks bebas ini, peranan orang tua sangatlah penting ya. Orang tua seharusnya merangkul anaknya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang pernikahan ini dan seks bebas, pasti kalian sudah paham kan? Nah, daripada masa muda kalian hancur karena pernikahan ini dan seks bebas, kalian bisa mencegahnya loh dengan cara melakukan hal-hal yang positif seperti kalian harus tetap rajin belajar ya, agar cita-cita kalian bisa tercapai. Nah, sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.